Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsinarte, kelas pertanian 7D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode penelitian kuantitatif. Untuk pendahuluannya yaitu secara umum, desain atau metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka-angka. Angka-angka tersebut digunakan sebagai representasi dari informasi yang didapatkan dalam penelitian. Tujuannya yaitu, adapun tujuan penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui sikap dari penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu langkah utama dalam penelitian kuantitatif. Nah, yang pertama yaitu pemilihan teori. Di sini kita menemukan masalah penelitian dan mencari tahu teori-teori yang ingin kita teliti. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan hipotesis. Nah, seperti kita ketahui bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara. Jadi hipotesis dirumuskan dengan cara membaca atau mencari teori-teori yang cocok untuk kita teliti. Kemudian kita menentukan desain penelitian. Desain penelitian di sini yaitu pemilihan desain penelitian memiliki implikasi berbagai masalah seperti validitas eksternal temuan dan kemampuan peneliti untuk mempertalikan kualitas temuan mereka. Kemudian membuat rancangan ukur konsep. Nah, di sini kita mengukur konsep-konsep yang menarik untuk kita teliti. Kemudian kita memilih lokasi penelitian atau tempat penelitian, kemudian memilih subjek atau responden. Di sini kita memilih orang-orang yang menjadi sasaran penelitian atau objek yang kita jadikan sasaran. Kemudian mengolah instrumen penelitian atau mengumpulkan data. Nah, di sini itu terbagi atas dua, yaitu yang pertama yaitu kita membuat instrumen penelitian berupa kuesioner, angket maupun wawancara dan lain-lain. Kemudian kita menguji instrumen dengan menguji validitas dan reliabilitas. Kemudian instrumen sudah selesai, data penelitian kuantitatif dapat berupa angka atau data deskripsi. Kemudian analisis data dilakukan untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat. Teknik analisis data yang digunakan penelitian kuantitatif yaitu statistik. Nah, data hasil analisis tersebut selanjutnya disajikan dengan menggunakan tabel, diagram maupun grafik. Kemudian yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil dari pengujian hipotesis. Kemudian kesimpulan dapat ditulis dengan singkat, padat, dan jelas. Nah, seperti kita ketahui bahwa penelitian kuantitatif itu kita menguji teori, mencari hubungan, memprediksi, maupun memaparkan fenomena dalam bentuk informasi statistik. Selanjutnya yaitu sejauh mana langkah-langkah utama mengikuti urutan yang ketat. Nah, jawabannya itu langkah utama mengikuti urutan ketat yaitu ketika jenis penelitian yang diteliti, sebuah studi yang menggunakan desain scroll seksional menggunakan instrumen penelitian survei sosial. Selanjutnya yaitu apakah langkah-langkah tersebut menyarankan pendekatan deduktif atau induktif terhadap hubungan antara teori dan penelitian. Jawabannya itu ya. Ini dikarenakan pada penelitian kuantitatif itu menggunakan pendekatan deduktif. Nah, pendekatan deduktif ini merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Kemudian masuk ke dalam konsep dan ukurannya. Nah, di sini mengapa pengukuran penting bagi peneliti kuantitatif? Jawabannya itu yang pertama yaitu pengukuran memungkinkan kita untuk menggambarkan perbedaan yang bagus. Kemudian pengukuran memberikan kita perangkat yang konsisten atau tolak ukur. Kemudian yang ketiga,
Pengukuran memberikan dasar untuk lebih banyak perkiraan yang tepat. Kemudian perbedaan antara ukuran dan indikator. Nah, jawabannya itu ukuran bisa diambil untuk merujuk pada hal-hal yang dapat dihitung secara relatif dengan jelas, seperti pendapatan pribadi, pendapatan rumah tangga, usia, jumlah anak, atau jumlah tahun yang dihabiskan di sekolah. Sedangkan ukuran itu dengan kata lain adalah kuantitas. Sedangkan indikator untuk memanfaatkan konsep yang kurang dapat diukur secara langsung. Kemudian, mengapa pendekatan multi indikator untuk pengukuran konsep lebih disukai daripada pendekatan yang mengandalkan satu indikator? Jawabannya adalah ada kemungkinan bahwa satu indikator akan salah mengklasifikasikan banyak individu. Ini mungkin karena kata-kata dari pertanyaan atau mungkin produk kesalahpahaman, tetapi jika ada sejumlah indikator, jika orang salah diklasifikasikan melalui pertanyaan tertentu, akan mungkin untuk mengimbangi efeknya. Satu indikator mungkin hanya menangkap sebagian dari konsep yang mendasari atau terlalu umum. Satu pertanyaan mungkin terlalu umum dan mungkin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya untuk orang-orang yang menjawabnya. Kemudian masuk ke reliabilitas dan validitas. Nah, hasil penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Sedangkan hasil penelitian dikatakan yang reliable bila hasil penelitian itu dapat dipercaya, selalu konsisten dan tidak berubah-ubah. Nah, apa cara utama berpikir tentang keandalan proses pengukuran? Apakah salah satu bentuk kendala yang paling penting? Jawabannya itu cara keandalan pada dasarnya berkaitan dengan masalah konsistensi tindakan atau konsistensi ukuran konsep. Stabilitas. Pertimbangan ini memerlukan pertanyaan apakah suatu ukuran stabil dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat yakin bahwa hasil yang berkaitan dengan ukuran tersebut untuk sampel responden tidak berfluktuasi. Artinya, jika kita berikan takaran kepada kelompok dan kemudian atur ulang, akan ada sedikit variasi seiring waktu dan hasil yang diperoleh. Sedangkan validitas mengandaikan reliabilitas tidak mengandalkan validitas. Jawabannya itu, meskipun reliabilitas dan validitas dapat dibedakan secara analitis, keduanya itu terkait. Karena validitas yaitu mengasumsi reliabilitas. Artinya, jika ukuran Anda tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat valid. Jika ukuran tidak stabil dari waktu-waktu, tindakan tersebut tidak dapat memberikan ukuran yang valid. Ukuran tersebut tidak dapat menyentuh konsep yang seharusnya terkait jika ukuran tersebut berfluktuasi. Nah, apa kriteria utama untuk mengevaluasi validitas pengukuran? Jawabannya itu beberapa cara untuk menetapkan validitas dieksplorasi dalam teks: validitas wajah, validitas bersamaan, validitas prediksi, membangun validitas, dan validitas konvergen. Kemudian, kasihkan utama peneliti kuantitatif, yaitu buat garis besar kasihkan utama penelitian kuantitatif. Alasan apa yang dapat Anda berikan untuk keunggulan mereka? Jawabannya itu yang pertama, pengukuran. Perhatian yang paling jelas adalah dengan pengukuran, suatu ciri yang hampir tidak mewujudkan dalam terang. Kemudian, hubungan sebab dan akibat. Nah, dalam hubungan sebab akibat, penelitian kuantitatif jarang tertarik hanya untuk menggambarkan bagaimana keadaan, tetapi ingin mengatakan mengapa hal-hal seperti itu. Kemudian, generalisasi. Nah, dalam penelitian kuantitatif, peneliti biasanya prihatin untuk dapat mengatakan bahwa temuannya dapat digeneralisasikan di luar batas-batas konteks tertentu tempat penelitian dilakukan. Nah,
Mengapa replikasi menjadi perhatian penting di antara peneliti kuantitatif? Meskipun dalam penelitian sosial ada kecenderungan replikasi cukup jarang. Jawabannya yaitu replikasi bisa sangat berharga dalam menetapkan bahwa temuan dari sebuah penelitian tidak boleh terlalu mudah diterima begitu saja. Nah, sekarang kita masuk ke kritik penelitian kuantitatif. Nah, di sini masalah krusial dengan penelitian kuantitatif adalah kegagalan para praktisi untuk menangani masalah makna secara memadai. Nah, jawabannya itu penelitian kuantitatif gagal membedakan orang dan institusi sosial dari dunia alam. Kedua, proses pengukuran memiliki arti dan rasa, presisi dan akurasi yang palsu. Ketergantungan pada instrumen dan prosedur menghalangi hubungan antara penelitian dan kehidupan sehari-hari. Analisis hubungan antara variabel menciptakan pandangan statis sehingga kehidupan sosial yang tidak tergantung pada kehidupan masyarakat. Nah, seberapa sentralkah adopsi model penelitian ilmu alam oleh peneliti kuantitatif terhadap kritik peneliti kualitatif terhadap penelitian kuantitatif? Jawabannya itu kombinasi orientasi epistemologis, interpretivis atau pendekatan pada makna dari sudut pandang individu, dan ontologi konstruksionis, penekanan pada melihat dunia sosial sebagai produk individu bukan sebagai sesuatu di luar mereka. Kritik tersebut mungkin tampak sangat memberatkan. Apakah yang selalu seperti ini? Mengapa penelitian sosial terkadang tidak menguji validitas dan reliabilitas ukuran yang mereka terapkan? Jawabannya yaitu mengapa prosedur untuk menentukan stabilitas dan validitas jarang digunakan, hampir pasti karena biaya dan waktu yang mungkin terlibat. Nah, itulah tadi hasil presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.